Selamat malam, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Usiana Nevelinda Paole, NIM 17030300079. Saya dari kelas B, semester 7, jurusan Sosiologi. Di sini saya akan membahas hasil review buku tugas ketiga dari mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial yang berjudul Paradoks Segresi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu paradoks. Paradoks adalah suatu situasi yang timbul dari sejumlah premis yang diakui kebenarannya, yang bertolak dari suatu pernyataan dan akan tiba pada sekelompok pernyataan yang menuju ke sebuah kontradiksi atau ke sebuah situasi yang berlawanan dengan intuisi. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu segresi. Segresi adalah pemisahan kelompok ras atau etnis secara paksa. Ini segresi merupakan bentuk pelembagaan diskriminasi yang diterapkan dalam struktur sosial. Terlepas dari konsensus bahwa segregasi perumahan adalah fenomena multidimensi dan kompleks, asumsi yang terlalu disederhanakan bahwa segregasi spasial mencerminkan ketidaksetaraan sosial tetap ada. Ini khususnya kasus tentang bentuk segregasi yang mengacu pada suku, kebangsaan, atau ras. Dengan kata lain, konsentrasi spasial dianggap sebagai proksi indikator pembagian sosial yang melekat pada kemiskinan, marginalisasi, atau pengecualian. Fenomena paradoks serupa juga terjadi di bagian lain di seluruh dunia, tetapi baru-baru ini menarik banyak perhatian. Meskipun ketimpangan sosial semakin parah, beberapa kota tidak menjadi lebih terpisah secara spasial. Bahkan dengan gelombang migrasi massal baru atau eskalasi krisis, keterjangkauan perumahan, proses perkiraan getoisasi belum terwujud secara sistematis di seluruh kota. Secara kritis ada upaya di sini untuk membedakan dan membongkar dimensi spasial dan sosial pemisahan. Perhatian dengan demikian ditempatkan pada ketimpangan sosial, spasial, dan sosial pemisahan. Perhatian dengan demikian ditempatkan pada ketimpangan sosial dan marginalisasi perumahan dan bentuk spasial yang mereka ambil atau segregasi. Bertentangan dengan gagasan tradisional tentang kemiskinan, ini semua adalah konsep yang mengungkapkan posisi relasional atau stratifikasi, diferensiasi, dan segmentasi dari suatu kelompok dalam masyarakat atau kota. Stratifikasi sosial adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal. Dan diferensiasi sosial adalah pembedaan anggota masyarakat secara horizontal. Artinya, pembedaan ini masih memiliki derajat atau tingkat yang sama. Sebagai contoh, pembedaan masyarakat yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis, suku bangsa, agama, pekerjaan, dan jenis kelamin tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah antara satu dengan lainnya. Cara kerja segregasi di kota-kota dengan luas yang sangat besar, proporsi pekerjaan, pemilik, dan lingkungan yang sangat beragam menunjukkan pola yang diambil dari teori dan kerangka kerja lain. Konteks tidak dapat sepenuhnya menjelaskan kasus-kasus yang dieksplorasi di sini menawarkan kekayaan dan sebagai contoh bagaimana segregasi beroperasi dalam masyarakat residualis dan familistik dan bentuk spasial sosial atau paradoks yang dibutuhkannya untuk mengungkapkan beberapa mekanisme diferensiasi yang terkenal tetapi juga baru dengan
menginterogasi keberagaman kontekstual. Amerika Serikat selama periode arus imigrasi besar-besaran dan perpecahan suku ras yang intens. Istilah ini yang dipinjam dari genetika dalam dan mengacu pada pemisahan pemukiman kelompok dalam populasi yang lebih luas pertama kali diadopsi oleh perspektif ekologi manusia sekolah Chicago sebagai metafora untuk pemisahan sosial spasial yang kemudian menjadi makna dominannya. Sejak itu pemisahan telah terombang-ambing antara zaman yang terabaikan dan keemasan. Ia kembali ke agenda akademis dan politik secara berkala setelah transformasi geopolitik dan ekonomi disignifikan dan kerusuhan perkotaan memajukan teori baru tentang konsep dan premisnya untuk kebijakan. Gagasan tentang segregasi berubah, tidak lagi dianggap sebagai fenomena organik tetapi hasil dari kondisi rumah tangga yang merespon perilaku individu dan ras atau pilihan, serta pasar perumahan dan sumber daya rumah tangga atau kendala. Namun kebaruannya berasal dari pemikiran yang mapan. Konsentrasi spasial dipandang sebagai masalah yang ada pada akhirnya harus dicari solusinya melalui tindakan individu dan pasar dengan memperkenalkan model peran di lingkungan dan mengubah perilaku individu atau dekonsentrasi dan membubarkan kelompok yang terpisah. Transformasi radikal di seluruh dunia membutuhkan teori baru, gagasan tradisional tentang pembagian ruang kerja, pembagian ruang sosial, atau imigrasi yang didasarkan pada masyarakat kapitalis industri tampaknya tidak memadai. Demikian pula halnya dengan segregasi, beberapa disiplin ilmu beralih ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi untuk mengembangkan model, konsep, dan kerangka kerja baru yang mencari tren, konvergen, dan penjelasan universal. Fokus pada sistem perumahan tidak mengurangi pentingnya faktor-faktor lain yang mendorong pola segregasi tetapi menyoroti bagaimana segregasi dan ketidaksetaraan juga merupakan hasil dari mekanisme redistributif struktural. Kerangka kerja komparatif yang menyeluruh ini merupakan titik awal analitis untuk memahami pola segregasi pemukiman etnis dari perspektif skala makro dan menetapkan referensi kontekstual utama untuk analisis empiris yang kemudian dikembangkan di tingkat kota dari perspektif mesoskala. Migrasi tidak pernah menjadi proses atau konsep linear sejak tahun 1970-an. Pola migrasi internasional telah berubah. Perubahan global yang cepat telah menyertai bentuk baru migrasi internasional dengan kecepatan tak terduga di sepanjang rute migrasi tradisional dan baru menimbulkan tantangan signifikan bagi pembuat kebijakan dan peneliti. Teori untuk menjelaskan perubahan haluan internasional di selatan Eropa berkembang secara bertahap. Mereka mulai dengan penyelidikan global berbasis model yang terkait dengan perubahan imigrasi dan rezim akumulasi dan kemudian mengarah pada studi yang lebih memperhatikan transformasi sosial di Trans-Mediterania dan tingkat regional. Sebagian besar model dan kerangka interpretatif yang muncul menantang pemikiran yang lebih tradisional dan mengkonseptualisasikan migrasi. Globalisasi telah menjadi perhatian besar kalangan pembisnis, khususnya dengan kemunculan pasar-pasar global dan berbagai teknologi yang menyertainya. Ekspansi hubungan ini menyebabkan terjadinya berbagai penyesuaian dan penyeragaman nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di seluruh dunia. Selain itu,
Globalisasi juga telah melemahkan identitas nasional dan kebudayaan lokal serta menghilangkan batas wilayah antar negara. Adapun segregasi berdasarkan etnis adalah adanya konsentrasi-konsentrasi atau pemusatan masyarakat dalam suatu lingkungan atas dasar etnik tertentu. Segregasi etnis seringkali dianggap sebagai akar masalah dari sebuah konflik. Akibatnya, segregasi etnis dalam kasus ini yang diidentifikasi sebagai akar masalah kehilangan relevansinya ketika menjelaskan perihal akar masalah tersebut. Studi tersebut menemukan faktor lain yang lebih penting, bahwa di tempat yang tidak terjadi konflik atau kerusuhan berpeluang terdapat sebuah keadaan yang mengakomodasi hubungan baik antar etnis yang didorong oleh keberadaan organisasi masyarakat. Demikian video dari saya, hasil review buku yang berjudul Paradoks Segresif. Terima kasih.